Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mengtabi'ah bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran tentunya bersama Bapak yang gantengnya luar biasa. Masih di pelajaran yang sama, yakni perbankan dasarnya, ya. Nah, sudah lupa mata pelajarannya ini perbankan, perbankan dasar. Nah, oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Coba Dini untuk memimpin berdoa pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita melaksanakan segala sesuatu, memang harus melaksanakan dulu yang namanya Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya gini, Allah telah menyebutkan bahwa melalui Rasulnya juga, melalui para ulama juga, yang sampai kepada kita, bahwa al-insan bitadbir wallahu bit takdir. Manusia itu merencanakan dan Allah lah yang menentukan. Nah, Allah bisa menentukan kita baik dan tidaknya. Nah, itu salah satunya adalah dengan doa kita semua. Ya. Jadi ketika misalkan kita berikhtiar luar biasa, tetapi Allah tidak menghasilkan terhadap ikhtiar kita, nah sesungguhnya itu bukan suatu masalah. Tetapi ingin menguji sejauh mana ketaatan manusia kepada Tuhan. Benar tidak tawakal kita kepada Allah. Nah, itu ya, poin yang pertama yang harus kalian miliki, tanamkan di dalam hati. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, nah coba semuanya hari ini kita belajar dengan rasa senang. Jangan ada yang ngantuk. Salman belum apa-apa sudah mengantuk. Ya, Salman jangan mengantuk. Jadi kita hari ini belajar dengan senang. Kenapa? Ada dalam satu buah kalimat menyebutkan al-ilmu ilmu itu laksana seperti. Nah, cahaya itu identik dengan rasa senang. Cahaya itu identik dengan kegembiraan. Maka ketika kalian ingin mendapatkan ilmu, maka kalian ketika belajar harus apa? Harus mempunyai rasa senang, mempunyai rasa Oke, itu yang menjadi poin proses pembelajaran kita yang harus kita tanamkan dari awal sampai akhir pembelajaran. Harus ada rasa senang. Nah, oke. Tapi sebelum kita lanjut ke part berikutnya, nah kira-kira ada teman kalian yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Kemana Nur Jalila? Sakit? Nah, sakit ya? Memang sekarang ini lagi musimnya. Gitu. Kebetulan anak saya juga sakit. Kita berdoa dulu saja ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sehat. Diangkat segala penyakitnya. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. Nah, oke anak-anakku sekalian, apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, coba lihat di depan. Kira-kira tulisan apa itu? Nah, jadi akan kita pelajari adalah mengenai lembaga Tapi sebelum itu, kalian lihat foto yang di depan. Siapa ini? Nah, beliau adalah Bapak Haji Imam Muhayyad. Nah, itulah Pak Haji Imam Muhayyad. Kira-kira coba Akmal, kasih itunya ke Akmal. Menurut Akmal, Pak Haji Imam itu orang yang seperti apa?
Orangnya baik. Terus apa lagi? Dermawan. Terus apa lagi? Banyak uang. Oke, jadi itu ya. Yang dilihat oleh Akmal, Pak Haji Imam itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, banyak uang. Kira-kira di sini ingin banyak uang? Ingin menjadi orang yang dermawan? Ingin menjadi atau dilihat oleh orang lain menjadi orang baik? Nah, semuanya pasti ingin mendambakan seperti halnya Bapak Haji Imam Muhayyad. Nah, jadi siapa kira-kira di sini? Coba acungkan tangan yang ingin menjadi seperti Pak Haji Imam. Wah, semuanya ingin menjadi seperti Pak Haji Imam, ya. Coba kita lihat sekarang. Apabila lihat di dalam sejarahnya Pak Haji Imam, ternyata Pak Haji Imam ini pertama kali beliau merintis yang namanya koperasi. Pernah melihat koperasi? Jalan-jalan ke Hajet atau ke depan AP, ada koperasi di sana? Ada ya? Nah, ternyata Pak Haji Imam itu, beliau dulunya pertama kali mendirikan yang namanya koperasi. Kira-kira koperasi itu termasuk apa? Koperasi itu termasuk lembaga keuangan. Nah, coba kira-kira saya tanya, anak-anakku sekalian pada pagi hari ini, ketika Pak Haji Imam ingin mendirikan koperasi, apakah Pak Haji Imam itu tahu, mengerti tentang koperasi? Nah, ketika misalkan Bayi Haki ingin mendirikan koperasi, apakah harus tahu dulu koperasi itu seperti apa? Nah, jadi harus tahu dulu koperasi itu seperti apa. Nah, lebih jauhnya harus tahu dulu tentang apa? Lembaga. Gitu. Ketika seseorang ingin mendirikan satu buah lembaga, maka dia harus bisa atau harus tahu tentang lembaga tersebut. Dari mulai operasionalnya seperti apa, bagaimana badan hukumnya dan sebagainya. Ya, nah coba sekarang kita lihat. Nah, materi yang akan kita pelajari tadi itu adalah lembaga keuangan. Yang mana ada kesinambungan dari materi sebelumnya, yakni tentang badan hukum dari lembaga keuangan. Ya, jadi ada kesinambungan. Manfaat dari mempelajari materi lembaga keuangan ini, salah satunya adalah nanti kalian bisa seperti siapa? Pak Haji Imam. Nah, kita lihat dulu kompetensi dasar daripada materi ini. Coba, Risna, dikasih Akmal itunya mana? Dibaca itu, Risna. Kompetensi dasarnya dibaca. Baca saja langsung. Kompetensi dasar. Menganalisis berbagai jenis lembaga keuangan, melakukan klasifikasi lembaga keuangan bank dan non-bank. Nah, itu ya. Itu merupakan kompetensi dasar di materi kita pada pagi hari ini. Jadi itu, menganalisis berbagai jenis lembaga keuangan, melakukan klasifikasi lembaga keuangan mana yang termasuk bank dan mana yang termasuk non-bank. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, setelah kalian nanti mempelajari materi ini, apa yang akan kalian dapatkan? Tentunya, selain daripada kalian menjadi seperti halnya Pak Haji Imam, yang mengerti tentang lembaga keuangan salah satunya koperasi, nyari orang kaya dan sebagainya, nah kalian nanti akan bisa tahu apa sih lembaga keuangan itu. Jenisnya apa saja lembaga keuangan itu. Terus, nanti juga kalian bisa membedakan perbedaan masing-masing lembaga keuangan. Misalkan bank seperti apa, misalkan koperasi seperti apa, gitu ya. Nah kan Pak Haji Imam itu mendirikan apa? Koperasi dan juga sekarang itu apa? Bank Perkreditan Rakyat yang bernama Tunas Arta. Ya. Nah, jadi beliau mendirikan dua lembaga keuangan. Nah, itu ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian bisa mampu menguraikan berbagai macam jenis lembaga keuangan, bisa tahu apa itu lembaga keuangan, bisa tahu apapun mengenai lembaga keuangan baik bank maupun non. Oke, selanjutnya. Nah, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini menggunakan model problem based learning.
Jadi nanti kalian akan mengidentifikasi masalah, setelah itu kalian akan mencari alternatif solusi, bisa kalian nanti cari di handphone atau di bahan ajar atau di apapun itulah, bisa kalian nanti lihat alternatif solusinya. Setelah itu nanti kira-kira dari alternatif solusi itu apa yang pas, yang cocok untuk kalian tetapkan menjadi satu buah solusi yang nantinya akan kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, sebelum kalian melihat tentang video berikut ini, nah Bapak di sini akan membagikan dulu lembar kerjanya. Nah, sebelum kalian melihat mengenai itu, LKPD dan juga bahan ajar, nanti di LKPD itu ada petunjuk yang harus kalian pahami, langkah-langkah kerjanya seperti apa nanti, tapi sebelum itu, kalian bisa lihat dulu video yang akan ditayangkan berikut ini. Di mana di video ini, nanti kalian mengidentifikasi apa? Masalah. Kira-kira masalah apa yang muncul di video berikut ini? Ya. Sudah siap semuanya? Mega sudah siap? Ratu sudah? Nah, Salman sudah siap? Siap ya? Lihat. Oh, ada trouble nih. Kita close dulu aja ya. Coba kalau tidak ada, kita lihat di sini saja. Nah, kita lihat di sini. Pemirsa BLM 1.300.000 dirobohkan kan rentenir. Apa kira-kira kita batas tambah hati-hatilah berurusan dengan rentenir. Utang tak seberapa bisa jadi harus dibayar dengan seluruh harta benda yang Anda miliki. Peristiwa yang menimpa suami istri Undang dan Supina ini dapat menjadi pelajaran berharga saat Anda memilih utang ke rentenir walau dengan alasan kepepet. Warga Kampung Haus TA, Kecamatan Banyuresmi, Garut, Jawa Barat ini kehilangan sebuah rumah setelah terbelit utang piutang dengan rentenir berhati dingin. Pasangan suami istri yang sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga ini berutang Rp1.300.000 pada si rentenir. Namun, Undang dan istrinya terlambat membayar utang yang semestinya dibayarkan 10 September lalu. Saat pulang ke Garut usai bekerja di Bandung, mereka mendapatkan mereka sudah rata dengan tanah. Bahkan si rentenir membangun rumah kontrakan pribadi di bekas rumah suami istri tersebut. Undang dan istrinya pun melaporkan hal ini ke kepala desa yang kemudian mewanti-wanti agar tidak mudah tergiur utang piutang yang ditawarkan rentenir. Utangnya nggak besar Pak, 1.300.000 gitu. Nah, pas bilang ke Mani nggak ada apa, nggak ada jaminan, nggak bilang jaminan, memang bilang enggak, saya cuma nekan aja. Tanggal itu harus tepat ya bilangnya gitu. Saya tepat, pas tanggalnya harus ke sana langsung. Tepat lagi harus ke sana langsung. Nah, pas baru 3 bulan lah, saya pengen gitu apa lunas. Saya pengen terus kerja di rumah. Udah berhasil bawa uang itunya mau ke lagi. Pas pulang, rumah udah habis, udah dirobohkan, udah rata lah gitu Pak. Kami dari awal itu sudah menginstruksikan pada awal masyarakat
Jangan coba-coba berdekatan dengan orang-orang yang suka meminjamkan uang dengan legalitasnya tidak jelas. Lebih baik pinjam ke bank yang statusnya jelas dan ada tercatat dari pemerintah. Kasus ini juga telah dilaporkan polisi, sedangkan Sukinah dan suaminya sudah kembali ke Bandung untuk melanjutkan pekerjaan mereka sebagai asisten rumah tangga. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Pemirsa gara-gara utang 1.300.000. Nah, semuanya sudah dengar kan? Harus diulang tidak? Tidak ya, sudah cukup ya. Sudah mengerti kira-kira masalahnya apa? Coba sekarang kalian berdiskusi, lihat LKPD-nya. Nah, lembar kerja peserta didik, lihat LKPD. Nah, LKPD tersebut silahkan baca langkah-langkahnya, lalu kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di sana. Nah, kira-kira harus pakai literatur dari internet, silahkan cari saja literatur dari internet. Ya, coba kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 silahkan berdiskusi satu sama lain, diberikan waktu seluas-luasnya untuk melaksanakan diskusi. Ada pertanyaan tidak sebelumnya? Ya, silahkan Binda. Ini saja. Nah, yang dikerjakan bukan hanya lembar kerja 1, tetapi semuanya, ya. Bisa dilihat di apa? Bisa dilihat di lembar petunjuk, di halaman petunjuk untuk siswa. Nah, di sana ada, ya. Sok, silahkan. Didiskusikan masing-masing kelompok. Kenapa orang bisa terjerat? Nah, apabila kalian ingin menjadikan rujukan bahan ajar, bisa kalian jadikan rujukan sebagai literatur, ya. Misalkan di bahan ajar ada, nah nanti pindahkan ke sana, misalkan, ya. Silakan. Oh, kelompok 1, apa yang menjadi masalah? Tidak ada permasalahan? Sudah bisa? Wafa, gimana Wafa? Tidak ada ya? Sudah ya? Sudah mengerti ya? Nah, coba silahkan didiskusikan ya semuanya. Semuanya harus terlibat, Ratu harus terlibat. Ya. Ini kelompok 2 ada permasalahan tidak? Tidak ada ya? Ya, silahkan. Selamat bekerja. Ini kelompok 3 ada permasalahan tidak? Tidak ada. Nanti kalau misalkan mau ditulis di bukunya masing-masing silakan. Itu ya, untuk bahan nanti pengetahuan saja. Ya, kelompok 4 ada permasalahan tidak? Jelas ya? Oke, silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oh, sini ada Akmal, ya. Oh, silakan.
adalah karena orang tersebut Ada apa, Akmal? Ada yang menarik? karena orang tersebut sedang membutuhkan uang. Oh, silahkan. Mau seperti apa bahasanya? Silahkan. Jadi tergantung daripada kalian. Nah, Apakah bahaya? Ini saya enggak bawa HP tidak? Ya, bisa dicari di HP. Sok, silahkan. Jadi HP ini, dengarkan dulu. HP itu jangan hanya dipakai TikTok-kan. Jangan hanya chattingan saja. Coba pakai untuk sebagai media pembelajaran. Ya, coba. Itu cari di Google, kira-kira apa gitu. Ya, silakan. Ada kuotanya tidak? Satu masukin. karena waktu tidak ribet.
Apakah lembaga yang saja lembaga bisa dijadikan sebagai lembaga yang aman untuk meminjam uang? Ya, kenapa? Jelaskan di situ. Kenapa bisa aman nyimpan uang minjam uang di situ? Kenapa bisa aman? Harus ada alasannya. Hmm? Itu ada di sana. Ada di bahan ajar. Ya. Jadi manfaatkan bahan ajar. Jadi bahan ajar itu bukan hanya sebagai pajangan saja, bukan oleh-oleh saja ya, tapi bisa digunakan untuk kalian bisa mengisi LKPD. Diuraikan ya, jangan hanya semprit gitu. Diuraikan masalah itu yang terjadi apa saja.
Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada masalah? Tidak ada ya? Ya, silakan dilanjutkan. Diuraikan kira-kira dari video itu. Jadi tadi setelah kalian melihat video itu, apa masalah yang terjadi yang bisa kalian selesaikan? Ya, silakan. Waktu 1 jam lagi untuk kita belajar pada materi. Sekarang jam 10, kita belajar makan waktu sekian menit. Kajian literatur, tuliskanlah hasil kajian literatur yang dilakukan. Jadi kajian literatur itu kajian yang kalian lakukan terhadap berbagai macam literatur, misalkan dari bahan ajar, dari apa, buku, dari handphone, dari internet, dari Google. Gitu. Lihat agar tidak ada yang apa, tidak ada yang miskonsepsi ya di sini. Di lembar kerja 2 itu kan tuliskan hasil kajian yang sudah kalian lakukan terhadap solusi. Nah di sini kan, iya kan di sini kamu mendapatkan solusi ya, solusinya yang didapatkan apa dari sana? Iya, solusinya apa? Apa dari sana?
meminjamnya kepada misalkan gitu kan ya. Coba di sini nanti saya lembaga keuangan itu Jelaskan lagi. ya di sini dijelaskan lembaga keuangan. Banknya gitu. Tadi habis itu bank. Kan di sini kan ada di bahan aja. Ya. Kalian simpel saja. Jadi di bahan aja ini kalian jadi sini. Untuk neng. Coba. Tapi harus sesuai hasil kesepakatan kan yang mau dimasukkan di sini. Coba untuk lembar kerja yang ini ngerti tidak? Ini masalah kan? Nah, silakan tadi di video itu masalahnya apa? Coba di sini. Nah, untuk ini nanti kira-kira solusinya apa dari masalah ini? Nah, simpan solusinya di sini, dijelaskan solusinya itu apa di sini. Baru ini mah nanti tanggapan pertanyaan ketika kalian misalkan melaksanakan presentasi. Kelompok ini ada masalah tidak? Mengerti yang ini? Coba lihat dulu. Tadi kan ada masalahnya ini, berarti ada masalahnya ini ya. Kira-kira solusinya apa agar tidak terjadi seperti ini? Nah, coba masalahnya, solusinya Anda kemukakan di sini. Gitu. Nah, di sini baru nanti ini mah ketika kalian presentasi. Jadi tanggapan dari kelompok lain apa, pertanyaan dari kelompok lain apa. Ya, silakan. Jadi di lembar kerja yang itu, lembar kerja yang ini itu menuliskannya lembar kerja yang kedua itu adalah kenapa? Menuliskan solusi dari masalah yang tadi. Nah, kan ini masalahnya. Berarti solusinya harus apa? Tulis di sini solusi. Jelaskan secara panjang lebar di situ solusinya apa. Ngerti? Nadine ngerti? Itu ya. Coba lihat dulu sini agar tidak miskonsepsi. Nah, jadi di sini itu kalian menulis apa? Menulis masalah. Kan sudah jelas di sini di petunjuk. Baru di sini kalian menuliskan solusinya. Kira-kira agar tidak terjadi masalah ini harus apa di sini? Gitu. Siap, siap? Silakan. Gimana sikap yang dilakukan untuk menghadapi resesi? Dia sih yang akan cari apabila resesi datang melakukan penagihan caraannya dengan baik-baik pada rentenir meminjam penghapusan meminta melakukan negosiasi meminta Silakan bebas. Nanti kita luruskan apakah benar hasil identifikasi masalah yang kalian lakukan atau tidak nanti setelah presentasi. Jadi di presentasi itu nanti akan presentasikan masing-masing kelompok. Silakan bebas, terserah Anda. Nanti kita akan samakan persepsinya di akhir pembelajaran. Jadi masalahnya tidak harus sama, misalkan kelompok 1 ini sama harus sama kelompok 2 tidak perlu. Jadi terserah diskusi masing-masing kelompok, jangan terpengaruh. Kelompok 1 mau masalahnya ini silakan, kelompok 2 mau masalahnya silakan. Kelompok 3 mau masalahnya apa silakan. Kelompok 4 masalahnya mau apa silakan. Ya, yang jelas nanti di akhir pembelajaran kita akan samakan persepsi kita, apa masalah yang terjadi dan solusi apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.
Penagihan pinjaman dapat dilakukan oleh rentenir apabila meminjam oleh rentenir apabila apabila peminjam mulai terlambat bayar. Hal ini disebabkan
Waktu tinggal 5 menit lagi. Silahkan. Jadi ini setelah presentasi nanti apabila ada pertanyaan, tulis pertanyaannya atau misalkan ada tanggapan ya, tulis di situ nanti hasil presentasi ini. Jadi selama berjalan presentasi. Dua sudah selesai? Sudah selesai? Sedikit lagi. Yuk, silahkan. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah ya. Kelompok 4 sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai?
Yuk, silahkan. Kelompok 1 diselesaikan. Dikasih nama. Nama kelompoknya dikasih nama. Yang belum, nama kelompoknya dikasih nama. Gimana? Oh, yang ketiga, perhatikan. Yang ketiga itu nanti ketika kalian presentasi ya. Jadi ketika presentasi, nanti kira-kira ada pertanyaan apa dari kelompok lain atau tanggapan apa dari kelompok lain, nah kalian tulis di situ. Ya. Dua menit lagi.
Sudah selesai semuanya? Oke, kita tepuk tangan dulu. Jadi kelihatan sudah agak lesu, jadi harus dibangkitkan lagi semangatnya ya. Nah sekarang kita akan melaksanakan presentasi. Ada waktu 30 menit untuk melaksanakan presentasi. Silahkan maksimalkan. Masing-masing peserta di 30 menit itu bisa menyampaikan apa kira-kira masalah yang teridentifikasi dan apa solusi dari masalah tersebut. Silakan, mau dari kelompok siapa dulu? Kelompok 3 siap? Siap Winda? Ya, silakan kalau sudah siap kelompok 3 untuk ke depan. Kira-kira masalahnya yang teridentifikasi apa, solusinya apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rumah dirobohkan rentenir Garut, Jawa Barat. Sepasang suami istri yang bernama Sutina sebagai istrinya. Jadi di video tersebut disebutkan bahwa nama istrinya itu Sutina. Karena tidak disebutkan suaminya, jadi kita tidak mengetahui siapa namanya suaminya itu. Jadi dalam berita tersebut, rumah Sutina itu dirobohkan oleh rentenir karena apa? Karena dia tuh terlilit hutang ke rentenir sebesar 1.300.000. Yang harus dibayarnya itu 1.500.000. Jadi rentenir itu menghasilkan riba sebesar 200.000 rupiah yang harus dikeluarkan oleh sepasang suami istri tersebut. Pada saat suami istri tersebut sedang bekerja di Bandung, ternyata ada rentenir yang merobohkan rumahnya di Garut tanpa sepengetahuan mereka pun mereka pulang, terus tiba-tiba rumahnya sudah dirobohkan oleh rentenir. Karena apa? Karena mereka tidak bisa membayar hutang tersebut pada waktu yang telah ditetapkan oleh rentenir, yaitu pada bulan September. Karena mereka mungkin tidak mempunyai uang untuk membayarnya, jadi mereka ya harus menanggung resikonya yang telah ditetapkan oleh rentenir. Itu. Lantas, kepala desa pun mengemukakan pendapatnya bahwa yang harus kita meminjam itu tidak boleh kepada rentenir yang seharusnya, yaitu harus kepada bank. Walaupun bank itu sama ada riba, tapi lebih rendah bank mah. Terus dan insya Allah jika di bank meminjamnya akan aman, terjaga dan tidak ada jaminan apapun tanpa ada paksaan. Ya, solusinya apa? Solusi agar kita tidak terlilit hutang kepada rentenir yang kami diskusikan terdapat 7. Yang pertama, buatlah rekapitulasi utang. Yang kedua, perkuat niat dan tekad. Jadi, perkuat niat dan tekad itu kita tuh harus punya niat dan tekad yang benar-benar gitu, jangan berhutang kembali. Nomor ketiga yaitu mulai bayar dengan setara prioritas. Yang keempat, menjual barang yang tidak terpakai.
Jadi misalnya ada barang yang tidak terpakai di rumah kita teh, misalnya kursi. Kursi bisa jadi kita jual, terus bisa dicicil lah sedikit-sedikit untuk membayar hutang tersebut. Yang kelima yaitu take over kredit. Ya, biasa dikredit secara berangsur-angsur. Yang keenam, cari penghasilan tambahan. Jadi, cari tambahan penghasilan itu kita misalnya bekerja sebagai petani. Nah, terus untuk menambahkan penghasilan, kita harus ada kerja sampingan, misalnya ngajar gitu. Jadi tidak petani saja gitu. Yang keenam, yang ketujuh itu jangan kembali berutang. Jadi sebisa-bisanya jangan berutang kembali karena ya sudah tahu apa risikonya bagaimana gitu. Sudah? So, kalau ada lagi silahkan kemukakan lagi. Lembaga yang aman untuk meminjam uang itu bank, salah satunya bank. Karena apa? Ya karena sudah dijelaskan oleh saya tadi, bank itu insya Allah aman, dijaga, tidak ada paksaan, sama ya insya Allah lah baik itu. Terus kerabat atau teman. Jadi misalnya saya meminjam kepada Neng Krisna uang gitu kan. Jadi tidak ada paksaan untuk membayar. Misalnya harus bayar tanggal segini. Jadi tidak ada paksaan oleh kalau misalnya kita ke kerabat atau teman. Yaitu terus lembaga non bank, koperasi atau koperasi simpanan bank. Sudah? Oke, silakan kelompok yang lain kalau mau menanggapnya sendiri, mau menambahkan. Diana, silakan. Mungkin Cucu mau menambahkan apa yang telah ditambahkan oleh temannya. Silakan kelompok yang lain mau menanggapi atau mau bertanya kepada kelompok 3. Silakan Winda di depan dulu. Kelompok yang lain, kelompok 1 kira-kira mau menanggapi apa atau mau bertanya tidak? Tidak ada pertanyaan kelompok 1. Kelompok 2 ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Kelompok 4. Bu Heki silakan. Tidak ada? Ya, oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, standing applause untuk kelompok 3. Nah, sekarang silakan kelompok yang selanjutnya. Kelompok 2, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 3. 2, salah. Oke, saya akan membicarakan permasalahan yang terjadi hasil pengamatan berita yang ditonton kita tadi. Hasilnya adalah rumah korban yang ditempati oleh sepasang suami istri yang dirobohkan oleh rentenir akibat telat membayar hutang ke rentenir yang sudah jatuh tempo seharga 1.300.000. Ya, namun suami istri itu telat membayar hutang yang semestinya dibayarkan pada tanggal 10 September lalu rentenir pun membangun kontrakan di bekas rumah pribadi suami istri tersebut. Oke, langsung saja ke solusinya. Rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan melalui penarikan sejumlah bunga. Penagihan pinjaman dapat dilakukan secara semenang-menang oleh rentenir.
Apabila peminjaman mulai terlambat membayar cicilan, hal ini disebabkan karena tidak adanya jaminan atau agunan di permasyarakatan. Oke, saya akan menjelaskan atau memberitahu tips-tips kepada kalian jika sedang menghadapi rentenir. Tips ke-1, yaitu menghitung nominal yang harus dibayar secara detail. Apabila rentenir datang untuk melakukan penagihan pinjaman, maka sikapi dan menerima dan membicarakannya secara baik-baik kepada rentenir tersebut. 2. Meminta penghapusan bunga. Bunga merupakan bagian dari suatu hutang yang cukup memberatkan dalam proses pelunasan, apalagi jika presentasi bunga yang diberikan cenderung tinggi. 3. Melakukan negosiasi perpanjangan waktu pelunasan pinjaman. Negosiasi merupakan hal yang dapat sikapi lakukan apabila mengalami kendala dalam melunasi hutang. Jadi kita tuh berhadapan dengan rentenir dan meminta negosiasi perpanjangan waktu atas pelunasan hutang yang dipinjamkan oleh rentenir kepada kita. Yang keempat adalah meminta pendampingan pada orang yang mengerti kasus utang piutang. Apabila sobat sikapi dapat meminta bantuan kepada seorang ahli yang mengerti kasus utang piutang. Hal ini untuk mencegah timbulnya keuangan utang secara paksa oleh rentenir yang dapat dilakukan dengan menyita barang atau menggunakan ancaman. Dengan meminta pendampingan kepada orang yang mengerti kasus piutang, kamu tidak perlu takut untuk menghadapi rentenir. Sudah? Sudah. Oke, silakan kelompok 1. Ada tanggapan atau pertanyaan? Mega, silakan. Tidak ada. Kelompok 3, Winda, kira-kira mau bertanya apa? Silakan kelompok 2 bersedia untuk menjawab apa pertanyaan dari kelompok 3. Tidak ada? Oh, ada, silakan. Oh, katanya apa hukumnya kalau pinjam ke rentenir? Meminjam kepada rentenir itu sudah jelas haram karena di dalam proses tersebut, proses peminjaman terdapat ada riba, terdapat bunga. Dan dijelaskan dalam Islam bunga itu adalah haram. Oke, jadi meminjam kepada rentenir itu adalah haram. Bunga itu penambahan hutang. Nah, oke. Ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Terima kasih. Oke, begitu. Sudah luar biasa. Itu adalah tips-tips cara menghadapi rentenir apabila rentenir datang kepada kita. Cukup sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Saudari Dini, perwakilan dari kelompok 2. Sekarang silahkan kelompok selanjutnya. Mau kelompok 1 dulu atau kelompok 4 dulu? Sok, 1 silahkan. Kelompok 1 silahkan. Ayo berani ke depan. Itu kelompok 4 dulu saja, kelompok 4 saja. Silahkan, mic-nya di depan. Tepuk tangan dulu untuk Saudara Akmal. Nah, silahkan semuanya tanggapi ya, dengarkan apa yang dijelaskan, baru nanti nanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mewakili kelompok saya, kelompok 4. Untuk presentasikan hasil dari diskusi kelompok saya gitu. Pertama, dalam lembar kerja pertama, pertanyaannya begini, kenapa orang bisa terjerat rentenir?
Ada beberapa permasalahan jika seseorang terjerat rentenir. Tapi dalam video tersebut saya dan kelompok saya mendiskusikan dan meruncingkan permasalahan tersebut menjadi begini. Masalah pertama yaitu masalah kekurangan ekonomi. Dapat dilihat tadi dalam video tadi ya, orang-orang di sana sepasang suami istri itu meminjam ke rentenir karena kekurangan ekonomi. Nah, pertama itu. Yang kedua, ketidaktahuannya masyarakat tentang apa saja konsekuensi meminjam kepada rentenir. Nah, benar kan? Benar, tidak tahu kan? Jadi banyak masyarakat, banyak orang awam yang meminjam kepada rentenir gitu karena tidak tahu apa konsekuensinya meminjam kepada rentenir ya. Yang ketiga, kemudahan seorang meminjam kepada rentenir. Dapat kita simpulkan ya bahwa meminjam ke rentenir itu sangat mudah. Berbeda jauh dengan meminjam kepada bank, kepada koperasi atau kepada lembaga-lembaga keuangan yang mendapatkan legal dari pemerintah gitu. Dapatan ke rentenir mah asal datangi, senyum, langsung gitu, kelek-ketek dulu gitu. Pertanyaan kedua, apakah bahaya meminjam uang terhadap rentenir? Kelompok kita membuat kata-kata seperti gini terhadap slogan meminjam kepada rentenir. Begini slogannya, hutang tidak seberapa, bayarnya luar biasa. Dapat kita pahami dalam video tersebut ya, hutangnya 1.300.000 tapi dibayarnya dengan apa? Dilabrak rumahnya gitu, dilabrak dengan seisi-isinya gitu. Nah, pertanyaan ketiga, apakah ada lembaga yang aman untuk meminjam uang? Tentu saja ada, seperti seperti tadi, bank, koperasi itu aman, akan tetapi tadi permasalahan yang tadi tidak ada kemudahan untuk pinjamnya. Jadi banyak yang dipersulit untuk meminjam bank, kepada koperasi sangat sulit meminjamnya gitu. Nah, kerja yang kedua, masalah-masalah yang terjadi. Yang tadi di video itu masalahnya begini. Disebabkan oleh sepasang suami istri yang meminjam uang kepada rentenir yang mengakibatkan terjadinya masalah seperti dalam video tersebut. Seperti contoh tadi, meminjam uang kepada rentenir sebesar 1.300.000 dibayar dengan rumah dan seisinya yang rata dengan dana dan dijadikan sebuah sewaan kontrakannya pribadi. Kronologi pembongkaran rumah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 bulan 9 2020 pada pagi tersebut sekitar jam 9 rumah yang berada di Kampung Haurserah Cipicung Garut itu dibongkar beberapa orang tukang bangunan suruhan. Kenapa warga banyak kepada warga setempat, tukang bangunan tersebut mengaku disuruh seseorang yang tak lain adalah rentenir yang berurusan dengan suami istri tersebut. Tanpa basa-basi mereka menghancurkan rumah tersebut. Berapa warga sempat menanya kepada tukang tersebut, namun mereka mengatakan pembongkaran tersebut merupakan urusan pribadi antara si bos dan si pemilik rumah. Pembongkaran tersebut berkaitan dengan utang si istri tersebut. Jadi awalnya pada tahun 2020, kronologinya gini. Awalnya pada tahun 2020 si istri meminjam kepada si A sebesar 1.300.000 yang dengan bunga 350.000 per bulan. Nah, si istri itu menjanjikan 2 bulan untuk membayarnya, akan tetapi karena kesulitan ekonomi yang terjadi, si istri itu dan suaminya itu bekerja di mana? Di Bandung untuk mencari uang. Jadi tidak dilunasi itunya, akan tetapi dalam itunya
si istri tetap membayar, tapi membayar bunganya saja yang 350 gitu. Nah, setelah 2 tahun berlalu ya, si bos, si rentenir itu tetap mengalihkan hutangnya dari awalnya 1.300.000 menjadi 15 juta. Nah, itu permasalahannya. Dari situ terjadilah pembongkaran rumah tersebut. Itu dapat dipahami? Nah, jadi solusi dari video tersebut, solusi yang kami rundingan dari beberapa masalah tadi, satu solusinya adalah bijaklah dalam setiap urusan, terutama meminjam uang. Ya. Kedua, jika mepet meminjam uang, selalulah lihat apa lembaga yang kita pinjam. Apakah itu legal atau tidak. Seperti tadi, rentenir, itu legal atau tidak? Tidak kan? Jadi, apakah kalau kita mepet, usahakan kita meminjam kepada lembaga yang legal. Gitu. Ketiga, selalu hitung dan pikirkan apa saja resiko yang terjadi jika kita meminjam kepada lembaga tersebut. Nah, kita harus berpikir krisis. Apakah kita itu meminjam dengan harga segini, dikembalikan segini, apakah loyal untuk kita atau tidak? Nah, kita harus memikirkan tersebut. Nah, itu kenapa? Alasan itu kenapa kita harus mempelajari banyak lembaga keuangan syariah. Kita akan tahu tentang apa? Tentang bank, tentang operasi, tentang rentenir, bahaya-bahayanya, apa saja konsekuensinya. Nah, begitu. Nah, oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, silakan kelompok yang lain mau menanggapi. Oh, silakan kelompok 2. Karena bisa-bisa saja, akan tetapi kan itu dalam menuntut rentenir ya, Anda kan sudah membuat perjanjian kepada rentenir. Begitu. Perjanjian tersebut, apakah perjanjian tersebut loyal atau tidak? Tapi kalau Anda menuntut rentenir karena sesuatu kejadian seperti gitu ya, kan Anda tahu bunganya begitu dan konsekuensinya begitu. Berarti Anda sendiri yang harus menanggungnya, bukan secara menuntut, akan tetapi kita juga bisa menyalahkan rentenir tersebut karena tidak tahu menahu langsung rabrak aja. Itu bisa dituntut sebenarnya. Ada lagi? Silakan. Sebenarnya cara lari dari utang rentenir mudah aja, siap-siap aba-aba ya lari. Oh, tidak. Cara lari dari rentenir ya. Sebenarnya itu kalau kita utang itu seperti kecanduan gitu. Dalam seperti main slot itu, kecanduan itu jika kita udah meminjam gitu, minjam. Nah, iya, dengekin dulu. Nah, caranya gitu, bagaimana kita berlari dari utang. Nah, kan kelompok saya sudah mendengarkan kelompok Anda ke depan. Nah, jawabannya ada di kelompok Anda. Tadi jawabannya apa di kelompok Anda? Nah, menurut saya setuju dengan jawaban kelompok Anda. Oke, ada kelompok lagi yang lain yang mau bertanya? Tidak ada. Kelompok 3 tidak ada. Kelompok 1 ini kurang aktif, ayo. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kasih tepuk tangan. Ada? Oh, silakan kelompok 3. Lembaga yang paling aman untuk meminjam uang. Ya, lembaga yang paling aman itu menurut saya adalah bank atau teman sendiri itu. Aman, sangat aman. Teman sendiri sangat aman ya. Saya pinjam ke Salman 2000, entah tanggal berapa, sampai saya lupa gitu. Jadi aman, teman sendiri aman gitu. Tapi kalau di bank kan kita sudah punya bank punya peraturan yang jelas dan sangat
menguntungkan kepada bank, kepada nasabah. Nah, tuh. Jadi menurut saya bank itu aman. Menurut saya kerugian tidak itu karena apa namanya eh, kita meminjam ke bank ada bunganya itu menurut saya loyal saja. Bagaimana? Kenapa? Karena apa namanya kan bank juga butuh apa namanya bekerja terus, meningkatkan terus kinerjanya. Kalau bank meminjamkan uang kepada kita 10 juta, mengembalikan kepada bank 10 juta, bagaimana bank itu apa namanya maju gitu. Bagaimana bank membayar karyawannya kan karyawan butuh makan. Betul kan? Karyawan butuh makan? Gitu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan ditutup dulu. Terima kasih. Sekian presentasi yang kami bawakan. Kami ya, kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir, kelompok 1. Mau sama Wafa, silakan. Mau Mega, mau Wafa? Ayo. Ayo kelompok 4. Kelompok 4 ke depan, silakan. Aduh, ini kelompok 1 kurang kompak. Ayo. Ayo, cepat. Ayo, waktu telah selesai. Sebentar lagi. Ayo. Oke, Bapak, silakan. Ke depan saja. Itu, di bawah mic-nya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang masalah yang terjadi dari hasil pengamatan kelompok saya. Jadi dalam berita tersebut ada seorang suami istri di Kampung Cipicung, Jawa Barat yang meminjam uang kepada rentenir sebesar Rp1.300.000. Seorang suami istri tersebut bekerja di Bandung. Saat mau kembali ke Garut, mereka sudah dirobohkan oleh rentenir karena belum membayar hutangnya. Apa yang dimaksud rentenir? Rentenir yaitu orang yang meminjamkan uang kepada masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan melalui penarikan sejumlah bunga. Sikap-sikap yang harus kita lakukan jika bertemu dengan rentenir, yaitu menghitung nominal yang harus dibayar secara detail, meminta atau memohon untuk menghapus bunga, dan melakukan negosiasi perpanjangan waktu pelunasan pinjaman. Jadi kita kalau bisa tidak usah meminjam kepada rentenir, tapi pinjamlah uang kepada bank ataupun menggadaikan barang ke pegadaian. Silakan ada pertanyaan dari kelompok lain atau tanggapan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1.
Oke, terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita telah mendengarkan bagaimana paparan dari tiap kelompok. Nanti LKPD-nya dilengkapi dengan apa tanggapan tadi dari kelompok lain, kira-kira pertanyaannya apa, terus jawabannya apa ditulis di LKPD di lembar kerja yang terakhir. Nah, coba lihat ke sini. Sebelum kalian mengerjakan itu, nanti itu ya, silakan. Nah, ini menjadi akhir daripada pembelajaran kita. Nah, kira-kira apa tadi masalah yang terjadi di video yang telah tadi? Merobohkan sang rentenir pergerakan di atas suku mata sabahnya yang sudah sama. Hati-hatilah berurusan dengan rentenir. Utang tak seberapa bisa jadi harus dibayar dengan seluruh harta benda yang Anda miliki. Peristiwa yang menimpa suami istri undangan Supina ini dapat menjadi pelajaran berharga saat Nah, dari video tersebut tadi ada berbagai macam beragam tanggapan ya, identifikasi yang sudah kalian lakukan terhadap video ini, dan ternyata masalah yang sebenarnya adalah tentang bahayanya kita meminjam uang terhadap rentenir. Ya, itu yang menjadi poin utama. Kenapa? Karena rentenir itu tidak punya legalitas. Ya, karena rentenir tidak punya legalitas. Nah, ini masalah yang sebenarnya terjadi. Nah, kira-kira alternatif solusinya apa? Nah, alternatif solusinya tiada lain dan tiada bukan, carilah lembaga yang bisa kita gunakan sebagai tempat untuk meminjam uang. Nah, salah satunya lembaga itu disebut lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan itu salah satunya apa? Bank. Apakah di Pegadaian bisa meminjam uang? Bisa. Apakah di koperasi bisa pinjam uang? Bisa. Apakah di leasing bisa pinjam uang? Bisa kan ya? Nah, apakah di BPR bisa pinjam uang? Nah, itu solusinya adalah carilah lembaga lain yang punya legalitas, yang punya keamanan, yang menjamin keamanan bagi nasabahnya ketika nasabah itu meminjam uang. Nah, lembaga yang sudah dikasih legalitas oleh pemerintah, diantaranya ada lembaga bank dan ada lembaga non-bank. Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Cuma lembaga keuangan, tidak semua lembaga keuangan bank bisa kita jadikan tempat meminjam uang. Apa? Salah satunya yang tidak bisa dijadikan tempat meminjam uang, salah satunya adalah bank sentral. BI, kita bisa pinjam uang ke BI? Tidak bisa. Ya, bisa pinjam uang ke BI? Tidak bisa. Kita sebagai perorangan tidak bisa pinjam uang kemana? BI. Karena BI itu tugasnya bukan seperti bank-bank pada lainnya, karena termasuk bank sentral BI itu. Ya, nanti kita akan belajar di jenis-jenis bank. Ya. Nah, itu mungkin mata pelajaran kita pada pagi hari ini mengenai lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu ada apa saja? Ada bank dan ada juga non-bank. Jadi intinya masalahnya yang tadi bahwa hati-hati berurusan dengan rentenir, karena rentenir itu sangat berbahaya. Walaupun kita terdesak pinjam uang, cobalah pinjam uang ke tempat yang lebih aman. Salah satu tempat yang lebih aman untuk pinjam uang adalah lembaga keuangan, baik itu bank maupun non-bank. Cuma bank maupun non-bank yang bisa jadikan tempat meminjam uang tidak semuanya lembaga keuangan, melainkan ada lembaga-lembaga keuangan khusus yang bisa kita jadikan sebagai tempat meminjam uang. Kita mau pinjam ke Pegadaian, ada tata caranya, ada operasionalnya. Nah, bisa kalian lihat di bahan ajar. Nah, silahkan dipahami lagi bahan ajarnya. Nah, insya Allah nanti minggu depan kita akan laksanakan hari Sabtu ya. Minggu depan, hari Sabtu kita bertemu lagi 2 jam lagi. Kita akan melaksanakan ulangan atau ujian. Nah, ujian kita akan melaksanakan langsung di Kuisis ya, dengan media Kuisis. Jadi lewat media Kuisis semuanya suka bawa HP kan?
Nah, ya, HP-nya itu gunakan nanti sebagai media untuk melaksanakan ulangan di media kuisis. Ya, selama 2 jam pelajaran. Kalau hari ini kan selama 3 jam pelajaran. Nanti selama 2 jam pelajaran, kalian akan mengisi soal di link kuisis yang sudah disediakan. Menarik atau tidak kuisis? Kita nanti lihat sama-sama bagaimana menariknya kuisis tersebut, ya. Oke, hari ini kita cukupkan sekian. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, kira-kira pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya? Mega menyenangkan tidak? Nah, coba nanti Mega kelompok 1 untuk kedepannya lebih aktif lagi ya. Untuk kedepannya lebih bersemangat kembali ya. Nah, itu pertemuan kita pada pagi hari ini menjelang siang. Nah, silakan untuk hari ini dicukupkan sekian pelajaran dari Bapak. Insya Allah nanti di hari Sabtu tidak ada kendala, kita bisa bertemu kembali, atau di hari-hari yang lain kita bisa belajar kembali. Cukup sekian, silakan Dini dipimpin kembali untuk berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, tutup dengan doa dimulai. Doa selesai. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.